Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Rizkia Mutmainah dengan NIM 12521000013. Saya berasal dari jurusan PIAWUD kelas 1A, Fakultas Tarbiyah Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tamsil jenis orang tua dalam Al-Quran sebagai cermin keimanan dalam keluarga. Setiap manusia lahir dari kasih dan pengorbanan orang tua. Namun tidak semua rumah dibangun di atas fondasi yang sama. Ada rumah yang disinari dengan iman, dan ada pula yang tenggelam dalam kelalaian. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan 4 tamsil tentang orang tua, agar kita belajar bahwa keimanan bukan diwarisi oleh darah, tapi ditanamkan lewat takwa dan keteguhan hati. Tamsil yang pertama ialah kedua orang tua yang taat. Ayah yang taat serta ibu yang taat. Pasangan ini bersatu bukan hanya karena cinta, tapi karena tekad yang sama untuk melahirkan generasi soleh yang berkhidmat kepada Allah. Seperti keluarga Imran, keluarga pilihan yang dipenuhi dengan doa dan pengorbanan. Istri Imran, Hana binti Fagus, menanti kehadiran anak dengan penuh harap, sehingga Allah mengabadikannya dalam Quran surat Ali Imran ayat 35 yang artinya, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui.'" Dari sejak dalam kandungan, ia sudah meniatkan anaknya untuk Allah. Dan ketika lahir seorang putri, ia tak kecewa, karena ia tahu Allah lebih tahu siapa yang dikandungnya. Anak itu adalah Maryam yang kelak menjadi wanita suci dan ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Namun, tidak semua keluarga mendapatkan cahaya yang sama. Ada pula yang bersatu tapi dalam kegelapan, yakni diterangkan dalam tamsil yang kedua, yaitu kedua orang tua yang kafir, ayah yang kafir serta ibu yang kafir. Mereka adalah pasangan yang bersekutu dalam kesesatan, sama-sama berpaling dari kebenaran, sama-sama mengingkari risalah Allah. Seperti Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, pasangan yang dikenal karena kekayaan dan kedudukannya di Mekah, namun hatinya buta oleh kesombongan. Abu Lahab menolak kebenaran Rasulullah karena gengsi dan kebanggaan nasab. Istrinya Ummu Jamil turut memerangi dakwah Nabi, menyebar fitnah, dan menabur duri di jalan Rasulullah. Allah abadikan mereka dalam Quran surat Al-Lahab yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Mereka saling mendukung, tapi dalam kebencian. Saling menguatkan, tapi dalam maksiat. Itulah potret orang tua yang bersatu dalam kufur. Cinta mereka tidak membawa cahaya, hanya membawa api yang membakar hingga ke akhirat. Tapi ada juga rumah yang separuhnya bercahaya, separuhnya lagi gelap. Hal ini diterangkan dalam 2 tamsil berikutnya, yakni yang ketiga, tamsil ayah yang taat dan ibu yang kafir. Ini adalah seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, 2 rasul mulia yang diuji bukan oleh musuh di luar rumah, melainkan oleh kekufuran di dalam keluarga sendiri. Istri mereka menolak iman, bahkan ikut bersama kaum yang durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10, yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisi Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Dari mereka kita belajar, iman tidak bisa diwarisi, dakwah tidak selalu diterima, bahkan oleh orang yang paling kita cintai. Namun, Nabi Nuh tetap menyeru dengan kesabaran, karena ia tahu tugas seorang hamba hanyalah mengajak, bukan memaksa hati yang telah tertutup. Dan ada pula kisah sebaliknya, ketika cahaya justru bertahan di hati seorang ibu, yakni diterangkan dalam tamsil keempat, yaitu ibu yang taat dan ayah yang kafir. Seperti Asyiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Hidup di istana yang megah, tapi hatinya tunduk kepada Allah. Di tengah kekuasaan dan kekafiran, Asyiyah menjaga imannya dengan keberanian luar biasa. Ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Asyiyah justru berdoa dengan penuh keteguhan, yang diabadikan dalam Quran surat At-Tahrim
ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dari Asia kita belajar bahwa iman sejati tidak tergantung pada tempat, tapi pada kekuatan hati. Iman mampu tumbuh di tengah kegelapan, bahkan di istana yang penuh kesombongan. Dan ketika dunia menindasnya, Allah menyiapkan tempat di sisinya, tempat bagi jiwa yang teguh dalam cinta dan takwa. 4 Tamsil ini bukan sekadar cerita lama, ia adalah cerminan agar kita bertanya dalam diam. Kelak menjadi keluarga seperti apakah aku? Apakah rumahku dipenuhi dengan zikir-zikir dan doa, atau sekadar hiruk-pikuk dunia? Jadilah orang tua yang menanam iman dalam kasih, dan anak yang menumbuhkannya dalam amal, karena hanya dengan iman, cinta dunia menjadi berkah, dan rumah menjadi taman menuju surga. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tur ayat 21 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka kembali ke dalam surga." Semoga Allah jadikan kita keluarga yang disatukan bukan karena darah, tapi karena takwa yang membawa pada keselamatan. Saya tutup penyampaian kali ini dengan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.